Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sial! Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pelayan tua itu mengulurkan tangannya untuk memblokir serangan itu. Jarinya mengenai tombak besar itu, mengeluarkan suara metalik. Dia kemudian meminjam kekuatan ini untuk bangkit kembali jauh ke langit. Lengan Shi Hao terasa agak mati rasa. Kekuatan pihak lain benar-benar luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Aura pelayan tua itu menjadi lebih kuat. Tulang makhluk tertinggi jelas menekannya, jadi mengapa dia tampak menjadi semakin tangguh? Efek dari simbol tulang makhluk tertinggi seharusnya belum kedaluarsa. Luka di tubuh Huang Yu dengan cepat menutup. Auranya mulai berkembang dengan kekuatan yang semakin besar. Meskipun penampilannya masih tua dan kulitnya kendur, seluruh tubuhnya menjadi lebih berbahaya. Haha, apakah Anda berpikir bahwa saya sudah berada di ujung tali, bahwa hidup saya akan segera berakhir? Salah. Balap derek abadi saya adalah salah satu dengan rentang hidup yang sangat panjang. Terlebih lagi, sebelum turun ke alam bawah, Istana Abadi bahkan menganugerahkan pil suci kepadaku yang dapat meningkatkan vitalitasku. Terima kasih kepada Anda, saya dapat meminjam simbol makhluk tertinggi Anda untuk melarutkan sedikit kekuatan obat terakhir dari pil ilahi itu, memungkinkannya untuk sepenuhnya bergabung dengan diri saya sendiri. Shi Hao mengerutkan kening. Dia dengan tegas mundur, menarik kembali jarak yang aman. Dia menghela nafas dalam. Bagaimanapun, tipe ahli ini sulit untuk ditangani. Kamu menggunakan seranganku untuk memperbaiki pil ilahimu. Saya sudah tua, jadi keberanian saya kecil dan saya tidak akan rela mengambil risiko hal seperti itu. Itu hanya sesuatu yang harus saya lakukan dalam situasi paling putus asa. Tatapan Huang Yu tidak jelas. Shi Hao terdiam. Pada kenyataannya, alasan terpenting adalah perbedaan kekuatan antara mereka berdua terlalu besar. Pelayan tua itu sedikit lebih kuat daripada dewa normal yang menyalakan api ilahi mereka. Jika Shi Hao menyalakan api ilahinya, dia pasti akan bisa menggunakan tulang tertingginya untuk membantai musuh. Justru pada saat inilah simbol makhluk tertinggi tersebar dan sosok yang dihasilkan menghilang. Shi Hao berbalik dan melarikan diri. Huang Yu secara alami bergegas mengejarnya. Cahaya cemerlang merembes keluar dari matanya ketika mereka membuka dan menutup. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Lengannya bergerak, dan sepasang sayap emas muncul. Itu adalah sayap bangau abadi sejati. Itu bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Bulu emas yang tak terhitung jumlahnya menari-nari, dan bersama dengan sayap-sayap itu, mereka menyapu hamparan cahaya yang luas. Hong! Ketika Shi Hao menghindar, banyak puncak gunung di bawahnya hancur. Ketika mereka tersapu oleh cahaya keemasan, mereka semua runtuh. Asap dan debu membubung tinggi ke udara. Sekarang, Huang Yu secara alami pulih ke kondisi optimalnya. Luka-lukanya telah menghilang, dan seluruh tubuhnya berdenyut dengan cahaya keemasan. Anak muda, kamu tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi. Mengapa Anda tidak datang dan mencicipi artefak magis tua ini? Dia membuka mulutnya dan meludahkan palu emas kecil. Petir melesat ke arah Shi Hao. Shi Hao tercengang. Ini bukan serangan biasa. Palu kecil mengeluarkan suara guntur, dan ada petir yang menyambar dengan kecepatan ekstrim. Pergi! Huang Yu berteriak keras. Palu petir bersinar dan bergemuruh dengan suara. Itu bertabrakan dengan artefak magis dewa sejati di tangan Shi Hao, membuatnya sangat terguncang dan batuk darah dari mulutnya. Palu emas kecil ini tidak sederhana. Laut tak berujung, teriak Shi Hao. Gelombang hitam muncul dari belakangnya.
Seekor ikan kun mengacungkan ekornya. Tubuhnya yang besar melonjak dengan energi yin hitam besar yang tak ada habisnya untuk bertahan melawan Huang Yu. Gelombang hitam melepaskan kekuatan yin besar, tak terbatas dan dingin, kekuatan yang melonjak dengan kekuatan, lunak, saat menyerang pelayan lama Istana Abadi. Suara petir yang memekakkan telinga jatuh saat bertabrakan dengan laut hitam. Cahaya menyilaukan meletus di antara kedua sisi. Seolah-olah ledakan dari luar angkasa terjadi di sini. Sinar cahaya tak berujung melesat ke segala arah, segera mengirim Shi Hao terbang keluar. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar untuk dibuat. Nyawa Shi Hao terancam. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Seharusnya kamu menyerah saja. Pelayan tua itu tertawa dingin. Dia mengulurkan tangan besar dan meraih keluar. Ini adalah kemampuan ilahi yang berisi dunia di dalam telapak tangan. Itu mengelilingi langit dan bumi, sepenuhnya menutupi tempat ini. Jika hanya seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama dengan Shi Hao yang menunjukkan serangan ini, maka itu akan terjadi. Namun, ini adalah monster tua yang menyerang. Ranah kultivasinya terlalu tinggi. Ekspresi Shi Hao berubah. Terlalu sulit untuk melarikan diri dari dunia kecil ini. Dia harus bertarung dengan semua yang dia miliki dan mempertaruhkan semuanya. Membuka. Dia melepaskan teriakan keras. Sepasang sayap Kun Peng muncul di belakangnya, satu hitam pekat seperti tinta, satu bersinar cemerlang dengan cahaya keemasan. Keduanya bertabrakan bersama, meletus dengan energi yin dan yang bergabung bersama. Ada gumpalan energi kacau merembes keluar. Huang Yu tercengang. Sebuah retakan muncul di dunia telapak tangan. Shi Hao benar-benar pecah. Sungguh kemampuan ilahi yang hebat. Jika saya berhasil mengolahnya, kekuatan saya pasti akan berlipat ganda. Pelayan tua itu juga dari ras burung, jadi dia secara alami menginginkan jenis teknik berharga ini. Matanya menyala dengan gairah. Kedua belah pihak bertarung sambil bergerak, tubuh mereka dengan cepat terbang di atas pegunungan. Mereka bertempur dari satu medan perang ke medan perang lainnya, itu sangat intens. Shi Hao terus-menerus melemparkan biji bunga matahari iblis ke dalam mulutnya. Benih hitam berkilau mengandung kekuatan ilahi yang kuat. Jika bukan karena ini, dia akan lama kehabisan energi. Ini adalah pertempuran paling menyedihkan yang pernah dilakukan Shi Hao. Tubuhnya ditutupi luka tersembunyi, dan mereka semua ditimbulkan oleh Huang Yu melalui tombak pertempuran. Pembuluh darah, tulang, dan area lainnya semuanya terluka. Dengan tubuhnya yang kuat, berapa banyak orang di alam bawah yang bisa melukainya? Namun hari ini, dia menghadapi situasi paling berbahaya di mana dia bisa mati kapan saja. Hong! Huang Yu mengirim petir untuk meretas, dan dia bahkan melengkapinya dengan kemampuan ilahi yang hebat, meledakkan Shi Hao menjadi kota yang sangat besar. Dia mendarat di sebuah altar. Tanpa mengedipkan mata, dia membuka jalan untuk melarikan diri. Sesaat kemudian, dia bergegas keluar dari formasi transportasi. Dia telah memasuki negara api. Huang Yu secara alami mengejarnya. Dia ingin mengalahkan Shi Hao dengan menyedihkan dan memaksanya untuk melarikan diri kembali ke tanah leluhurnya sehingga dia bisa mempelajari semua rahasia Shi Hao. Apakah dia benar-benar tumbuh di tempat seperti ini? Huang Yu berkata pada dirinya sendiri. Dia telah menyelidiki Shi Hao dengan hati-hati sebelumnya. Dia hilang ketika dia masih muda, dan ketika dia muncul kembali, dia menumbuhkan kembali tulang makhluk tertinggi dan menunjukkan pencapaian yang luar biasa. Membunuh! Mata Shi Hao bersinar. Batas waktu telah berlalu, jadi dia bisa menggunakan tulang makhluk tertinggi lagi. Dia meledak dengan kekuatan ilahi. Sosok kecil itu terbang keluar dari dadanya lagi, sekali lagi menentang ruang saat ia bergegas.
Kali ini, sosok kecil itu benar-benar meledak dengan kekuatan. Ketika itu menyusul Huang Yu, itu segera hancur, menutupi pelayan tua istana abadi dengan simbol makhluk tertinggi untuk membunuhnya. Huang Yu meraung. Dia tidak cukup cepat untuk menghindari sosok yang terbentuk dari simbol ini, jadi dia dipukul sekali lagi. Hanya saja, kali ini benar-benar berbeda. Dia berubah dari tua kembali menjadi muda. Rambut putihnya pertama kali berubah menjadi hitam, dan kemudian kulitnya kembali berkilau, tidak lagi kendur. Akhirnya, matanya menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Perasaan menjadi muda benar-benar bagus, Huang Yu menghela nafas. Shi Hao tercengang. Kemudian, dia mulai mengutuk tanpa henti. Orang aneh sialan ini. Pelayan tua ini tidak menjadi kecil dan malah mendapatkan penampilan muda. Vitalitasnya luar biasa, dan keadaan tubuhnya sangat baik sehingga membuat Shi Hao gila. Dia memulihkan vitalitas pihak lain tanpa alasan sama sekali. Shi Hao memperhatikan bahwa meskipun Huang Yu menjadi lebih muda, kekuatan ilahinya menjadi lebih lemah, tidak sebesar ketika dia dalam kondisi tua. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang bisa dia manfaatkan. Dia melemparkan dirinya ke depan dan membuat dan melakukan semua yang dia bisa untuk membunuh musuhnya. Sayangnya, dia salah perhitungan. Meskipun Dao Huang Yu saat ini tidak sehebat ketika dia lebih tua, perbedaannya tidak akan terlalu berlebihan. Dia masih setingkat lebih tinggi dari Shi Hao, membuatnya sangat sulit untuk dibunuh. Ini benar-benar membuat Shi Hao merasa tidak berdaya. Jika dia membuat lawannya lebih tua, dia masih memiliki umur yang tersisa, tetapi jika dia membuatnya lebih muda, karena dia adalah orang tua untuk memulai, dia malah membantunya memulihkan vitalitasnya. Shi Hao merasakan sakit kepala yang hebat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan jenis ini. Meskipun simbol makhluk tertinggi sangat kuat, ketika menghadapi lawan yang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri, dia benar-benar merasa kekurangan kekuatan. Jika saya telah menyalakan api ilahi saya dan memiliki kekuatan ilahi yang cukup, saya bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Sayang sekali, Shi Hao benar-benar tidak bisa memikirkan cara. Hukum emas, tekan dan bunuh! Huang Yu dengan ringan berteriak. Dia tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi, dengan tegas menggunakan jenis kemampuan ilahi yang paling kuat. Banyak pilar emas muncul, tampaknya menopang langit saat mereka menyebarkan awan di atas. Setiap orang sangat tebal dengan simbol yang terukir di permukaannya. Shi Hao terjebak di dalam. Dia telah menghadapi bahaya besar. Dia bergegas ke kiri dan ke kanan. Dengan suara hong, dia diledakkan sampai seluruh tubuhnya bergetar, menyebabkan darah mengalir dari seluruh bagian tubuhnya. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya, mengorbankan darahnya sendiri untuk beberapa artefak magis dewa sejati, dan baru saat itulah dia mampu menghancurkan celah kecil, memungkinkan dia untuk melarikan diri. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Apakah kamu melihat sekarang? Inilah perbedaan kekuatan di antara kami. Tidak ada gunanya tidak peduli apa jenis tindakan defensif yang Anda gunakan. Pada akhirnya, kamu masih akan dikalahkan, kata pelayan tua itu dengan dingin. Kamu hal lama, begitu Shi Hao membuka mulutnya, darah mulai terus mengalir keluar. Dia buru-buru menutup mulut dan hidungnya dan melarikan diri ke arah tertentu. Huang Yu tercengang. Magma bergolak melalui tempat ini, dan dunia penuh dengan esensi spiritual. Dia bahkan melihat sekelompok ikan bergerak di dalam cairan merah, membuatnya sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ini adalah ikan api, tidak, ini adalah mutasi ikan api, ikan yang... Mereka diketahui tinggal di tempat-tempat dengan kekuatan yang besar dan memiliki substansi ilahi yang agung. Ini, tentu saja, tanah leluhur negara api. Bahkan sampai sekarang,
negara api masih terlibat dalam pergulatan internal. Mereka masih belum sepenuhnya tenang, jadi mereka tidak bisa merawat tempat ini. Shi Hao awalnya ingin membimbing Huang Yu di sini, tetapi dia merasa agak sulit untuk melakukannya. Ketika dia diledakkan menuju altar, dia mengambil keuntungan dari situasi dan mengirim dirinya ke sini. Dengan ranah kultivasinya saat ini dan pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak dapat binasa, dia secara alami memiliki kekuatan untuk membuka istana kuno bawah tanah. Dia memasuki istana Kaisar Suci kuno negara api. Segera setelah itu, Huang Yu muncul, mengikutinya ke dalam. Ekspresinya agak aneh saat dia mengikuti Shi Hao melewati lautan magma dan masuk ke istana yang sangat besar. Api besar menyala di luar gerbang besar, tetapi untuk keberadaan yang menyalakan api sucinya, ini tidak bisa dianggap banyak. Huang Yu langsung masuk dan langsung melihat kolam kelahiran kembali. Kolam surgawi. Sayang sekali itu sudah digunakan oleh seseorang. Dia merasa sangat menyesal. Dia hanya menemukan sedikit magma di kolam. Cairan merah membawa sedikit warna kuning keemasan. Ini adalah cairan suci yang tertinggal setelah burung vermilion menjalani nirwana. Huang Yu sangat terguncang dan tidak bisa berkata-kata. Ini adalah sesuatu yang sangat dia dambakan. Dia mengumpulkan sedikit cairan ilahi yang tersisa. Shi Hao melarikan diri saat bertarung. Ketika dia mencapai dinding, dia mendorong pintu batu dan bergegas masuk. Ekspresi Huang Yu menjadi sedih, tapi dia mengikuti Shi Hao ke dalam. Shi Hao tercengang. Orang ini terlalu berani, benar-benar mengikutinya ke sini. Dia tidak pernah berharap semuanya berjalan lancar. Dia melarikan diri ke arena pertempuran. Ada banyak gerbang di tembok dewa dan iblis. Ini adalah salah satu jalannya. Ada arena untuk bertarung di sini. Shi Hao ingin Huang Yu mengikutinya masuk. Dengan bantuan tempat ini, dia akan membunuh lawannya. Tidak bagus, tempat ini membatasi ranah kultivasi seseorang. Ekspresi Huang Yu berubah. Semua jenis makhluk bergegas keluar dari dinding itu. Mereka melemparkan diri ke arah mereka berdua. Shi Hao sudah memblokir rute mundur beberapa waktu lalu. Wajahnya tanpa ekspresi. Dia ingin memberikan pukulan terakhir. Makhluk-makhluk ini secara alami tidak bisa melukai Huang Yu. Kemudian, akhirnya, seorang Zuyan yang sangat menakutkan melompat keluar. Itu bergegas membunuh ke arah Shi Hao dan Huang Yu. Mengapa tingkat kultivasi kita bertiga sama? Ekspresi Huang Yu jatuh. Dia merasa seolah-olah segalanya berubah menjadi sangat buruk. Dia menyerang dengan ganas untuk membuat jalan keluar. Namun, lupakan Shi Hao, hanya saja Zuyan yang melompat keluar sangat ganas dan menakutkan. Telapak tangannya menampar ke bawah, mengguncang gunung dan menggerakkan bumi. Itu merobek sebagian besar dagingnya dan melahapnya. Shi Hao bergerak lebih seperti naga yang kuat. Dia mengamuk, menyerang dengan panik. Setiap serangan sangat mencengangkan hingga ekstrim. Huang Yu tidak bisa membela diri lagi. Tubuhnya bergetar terus-menerus saat dia bertarung dengan intens melawan Shi Hao. Dia batuk darah dalam jumlah besar dari mulutnya, tubuhnya tampak diambang pecah. Membunuh! Shi Hao melepaskan teriakan. Dia menghindari serangan dari Zuyan dan bergegas menuju Huang Yu untuk terus berbenturan dengannya. Akhirnya, pedang patah di tangannya menembus dahinya. Peu! Darah memercik tinggi ke udara. Huang Yu berteriak dengan sangat marah. Bagaimana dia bisa mati di tangan pemuda generasi muda ini? Dia meraung, membakar dirinya sendiri dengan api ilahinya sendiri dan dengan cepat berubah menjadi abu. Shi Hao mengerutkan kening. Dia masih melawan Zuyan. Setelah serangan terakhir, dia membunuhnya.
Dia ingin meninggalkan tempat ini terlebih dahulu dan kembali ke permukaan untuk beristirahat sebelum turun ke sini lagi untuk menyelidiki lebih dekat. Itu karena dia terlalu lelah selama pertempuran besar ini, hampir sepenuhnya mengeringkan dirinya. Dia tidak ingin membuang energi di sini, karena tempat ini sangat aneh. Siapa yang tahu jika pertempuran besar lainnya akan meletus lagi? Dia tiba di permukaan. Namun, begitu dia melakukannya, semua bulu halusnya berdiri. Dia dengan cepat bergegas keluar untuk menghindari serangan yang pasti akan membunuhnya. Huang Yu muncul lagi. Dia berdiri di sana dengan senyum dingin di wajahnya. "Kamu," ekspresi Shi Hao berubah. Dia merasa ada yang tidak beres dengan apa yang baru saja terjadi. Seperti yang diharapkan, ada masalah. Dia telah bertindak terlalu gegabah selama situasi putus asa itu. Ketika dia berada di istana, dia tiba-tiba gagal untuk memeriksa dengan cermat apakah Huang Yu itu nyata. Itu hanya salah satu dari tubuh rohku. Huang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Dia sangat berhati-hati dan tentu saja tidak akan sembarangan mengikuti Shi Hao ke dalam. Hanya saja, dia merasa ada kesempatan besar di sini yang tidak bisa dilewatkan, jadi dia mengirim tubuh roh ke dalam untuk melihat-lihat. Shi Hao menghela nafas dalam hati. Hal lama ini benar-benar berhati-hati, tidak mengambil risiko sama sekali. Setelah ketiga dewa dibunuh dengan cara yang sama, metode jenis ini secara alami tidak akan berhasil. Apakah kamu masih ingin melarikan diri? Jika Anda melakukannya, maka saya akan segera kembali ke negara batu untuk membunuh Raja Perang, Peng Nine, dan yang lainnya. Lalu, aku akan mengunjungi orang tuamu kembali di Gunung Abadi. Akhirnya, aku akan melancarkan genosida di Stone Country. Huang Yu mencibir. Dia tidak ingin menunda-nunda lagi. Shi Hao tetap diam, tetapi pupil matanya menjadi semakin dalam saat dia melihat lawannya. Dia tidak mengatakan apa-apa. "Kamu sepertinya agak tidak mau menerima ini. Anda ingin membunuh saya, tetapi Anda kekurangan kekuatan, sehingga mengakibatkan suasana hati Anda yang cemberut saat ini." Huang Yu tertawa dan berkata, "Jika kamu ingin hidup, maka aku akan memberimu kesempatan. Biarkan saya menyegel Anda, dan kemudian dengan sukarela mematuhi perintah saya selama 100 tahun. Saya benar-benar dipaksa ke dalam situasi putus asa seperti itu." Shi Hao menghela nafas. "Jika kamu tidak sujud, maka terimalah kematian." Wajah Huang Yu jatuh. "Kaulah yang akan mati." Shi Hao dengan keras mengangkat kepalanya. Dia membuat keputusannya. Tatapannya tegas, dan dia mengarahkan pedangnya ke lawannya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.